Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Sosiologi Pendidikan. Hari ini kami akan menjelaskan serta membahas mengenai hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial. Sistem pendidikan adalah suatu kumpulan yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada 5 ciri-ciri sistem pendidikan yang baik dan bermutu yang wajib kita ketahui loh. Yang pertama, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, membangun masyarakat belajar. Ketiga, menjadi teladan masyarakat sekitar. 4, menjadi pengembang masyarakat sekitar. Dan 5, membentuk negara Indonesia yang berkarakter. Kontrol sosial itu apa ya? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Oke, di sini kami akan memberitahu mengenai apa sih kontrol sosial itu. Jadi, kontrol sosial menurut Ari Hagunawan suatu proses di mana masyarakat mengontrol atau mengontrol perilaku individu dalam bentuk kontrol psikologis dan non-fisik, yaitu tekanan mental pada individu untuk membuat serta bertindak sesuai dengan penilaian masyarakat atau kelompok. Apa yang dimaksud dengan sistem kekuasaan? Sistem kekuasaan mengacu pada kewenangan pemerintah untuk mengontrol pendidikan yang tujuannya agar semua orang memiliki standar kognitif yang sama. Apa sih teori yang mendasari sosiologi pendidikan? Teori ini sangat dianggap penting, terutama dalam pendidikan. Ada 3 teori yang wajib banget kamu ketahui. Pertama, teori struktural. Teori ini menekankan pada fungsi peran dari struktur sosial. Alcott Parsons mempunyai pandangan terhadap fungsi sekolah. Sekolah sebagai sarana sosialisasi, sekolah sebagai seleksi dan alokasi, serta sekolah memberikan kesamaan dan kesempatan. Kedua, teori konflik yang di dalamnya tidak mengakui kesamaan dalam suatu masyarakat, atau di dalam suatu masyarakat tidak mempunyai persamaan. Dan ketiga, teori interaksionisme simbolik, di mana teori ini berasumsi bahwa kehidupan sosial hanya bermakna pada tingkat individual yang realitas sosial itu tidak ada, atau realitas sosialnya tidak dapat kita temukan di dalam teori interaksionisme simbolik. Apa saja sih peranan sosiologi dalam pendidikan? Oke, benar sekali. Memberikan pemahaman tentang fenomena pendidikan dan kependidikan berdasarkan teori sosiologi. Karena sosiologi ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara manusia atau manusia sebagai individu dengan anggota masyarakat. Atau sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat. Apa sih kaitan sosiologi dengan pendidikan? Tentunya sosiologi sangat berkaitan loh dengan pendidikan, terutama pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat ini dapat kita lihat dari sudut masyarakat secara keseluruhan. Dan kemudian pendidikan dan perubahan sosial, di mana dapat kita lihat sekolah dan masyarakat yang saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Adanya perubahan teknologi, perubahan demografi, urbanisasi dan suburbanisasi, serta perubahan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Teman-teman, siapa sih yang mengemukakan teori sosiologi? Kami akan memberitahu siapa yang mengemukakan teori sosiologi. Salah satu tokohnya adalah Karl Marx. Dia mengemukakan pendapatnya tentang manusia, bahwa manusia bagi Karl Marx itu adalah seseorang yang tidak memiliki arti apa-apa, atau seseorang yang tidak berarti apa-apa.
Apa hubungan antara sistem pendidikan dengan kontrol sosial dan sistem kekuasaan? Nah, di dalam hubungan antara sistem pendidikan dengan kontrol sosial serta sistem kekuasaan, di sini dalam menciptakan sistem pendidikan yang baik, tentunya pengawasan kenindasan harus dilakukan dari sudut pandang negara, karena pengendalian sosial mengandung arti bahwa tujuan dari proses pengendalian sosial dalam sistem pendidikan adalah agar guru memantau perilaku peserta didik. Contohnya saja seperti dosen memantau mahasiswa ataupun guru memantau siswa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami bahas di dalam hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial. Terima kasih. Sampai jumpa.